Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Ade Jubaidi MPD selaku pembahas, yang terhormat Dr. Heru Sulistianta SPD MOR selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Model Latihan Tolak Peluru Gaya Menyamping atau Ortodok dengan Modifikasi Alat pada Siswa Kelas 7 SMP 17 Sungai Langka, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Latar belakang masalah. Model latihan yang tepat merupakan salah satu bagian penting untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kemampuan seorang atlet. Dengan demikian, model latihan berperan untuk meningkatkan kekuatan, sangat dibutuhkan oleh seseorang atlet tolak peluru. Jika kekuatan kurang bisa mengakibatkan terjadi kurangnya hentakan atau dorongan, cedera, dan tidak leluasa atau gesit waktu melakukan tolakan. Rumusan masalah. Bagaimanakah model latihan tolak peluru gaya menyamping atau ortodok dengan modifikasi alat pada siswa kelas 7 SMP 17 Sungai Langka, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran? Apakah model latihan efektif untuk meningkatkan hasil tolak peluru pada siswa kelas 7 SMP 17 Sungai Langka, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran? Manfaat penelitian bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi tolak peluru khususnya agar lebih mengetahui berbagai hubungan kekuatan otot lengan dan kekuatan tungkai yang bermanfaat untuk menunjang hasil tolak peluru gaya menyamping atau ortodok. Bagi guru olahraga, dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan menyusun program latihan sehingga waktu latihan akan lebih efektif dan efisien, sehingga pencapaian presentasi akan lebih baik. Bagi peneliti, sebagai salah satu sarana untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam olahraga cabang atletik nomor tolak peluru. Hubungan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai, peluru gaya menyamping atau ortodok pada siswa SMP 17 Sungai Langka, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran khususnya. Olahraga atletik menurut Kosasih 1985, cabang olahraga atletik merupakan salah satu unsur penting dari olahraga karena atletik memiliki bentuk kegiatan yang beragam. Maka atletik dapat digunakan sebagai alat pembinaan bagi setiap cabang olahraga karena luasnya lingkup ketangkasan atau skill dan mutu yang dituntut dalam cabang atletik. Maka atletik merupakan olahraga dasar yang paling baik. Sebagai tambahan, peranan olahraga atletik sangat menentukan dalam upaya pengembangan kondisi jasmani dan seringkali menyediakan landasan dasar bagi usaha-usaha peningkatan prestasi. Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam nomor tolak pada cabang atletik. Sesuai dengan namanya, peluru itu tidak dapat dilempar akan tetapi ditolak. Hal ini dipertegas menurut Kosasih 1994 bab 36 bahwa dalam pasal 181 IAAF menjelaskan tentang sebuah lemparan yang baik dalam nomor tolak peluru adalah suatu dorongan atau tolakan terhadap sebuah peluru dengan satu tangan yang bermula dari pangkal bahu.
langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian desain produk, validasi, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan yang terakhir produk massal. Pembinaan olahraga menurut Gafur 1983, pembinaan pada dasarnya adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 1996 bahwa pembinaan adalah pembangunan atau pembaharuan kerangka berpikir. Tolak peluru merupakan salah satu nomor olahraga yang terdapat dalam cabang olahraga atletik. Sesuai dengan namanya, peluru tidak dilempar tetapi didorong. Dalam tolak peluru, terdapat beberapa cara atau gaya yang dipakai, yaitu gaya menyamping atau orthodox style dan gaya membelakangi atau O'Brien style. Pemakaian gaya menyamping atau ortodok banyak dipilih atlet karena gaya menyamping dianggap lebih mudah untuk digunakan. Hal itu dilihat dari banyaknya atlet yang menggunakan gaya ini untuk berbagai event perlombaan. Tujuan dari itu adalah melakukan suatu tolakan dengan hasil sejauh-jauhnya. Desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang diboleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan, yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektif produk tersebut. Selanjutnya, Sugiono 2015 menyatakan bahwa dalam penelitian dan pengembangan ada beberapa langkah yang ada dalam bagan. 1. Populasi sampel. Sumber data adalah siswa kelas 7 SMP 17 Sungai Langka, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. 2. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pelatih dan siswa dengan menggunakan angket yang telah disiapkan oleh peneliti dalam item model-model variasi latihan passing. 3. Instrumen penelitian. Instrumen angket untuk expert judgment praktisi. 4. Analisis data melalui angket yang telah disediakan oleh peneliti sebagai validasi produk penelitian. Dalam pengisian angket, peneliti menggunakan skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial ini. Telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen menggunakan skala Likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Kemudian 5, perencanaan desain produk peneliti membuat model latihan sebanyak 4 model latihan yang akan divalidasi oleh pakarnya. 6. Validasi desain menggunakan pakar atletik yang ada di Provinsi Lampung dan peneliti menyediakan angket metode penelitian tahap 2. 1. Model rancangan eksperimen untuk menguji produk yang telah dirancang yaitu 10 model latihan passing. 2. Populasi dan sampel peneliti ini adalah siswa SMP. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang dibuat oleh peneliti. 4. Instrumen penelitian menggunakan angket yang telah disediakan oleh peneliti. Teknik analisis data. Pada penelitian pengembangan ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran angket evaluasi dari ahli mengenai hasil produk yang dikembangkan. Rumus yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut. Rumus untuk mengolah tanggapan atau evaluasi dari ahli. P X per XI kali 100%, yaitu yang mana P presentase hasil evaluasi subjek uji coba dan X jumlah jawaban skor oleh subjek uji coba, XI jumlah jawaban maksimal dalam aspek penilaian oleh subjek uji coba tersebut. 100% yaitu konstanta. B. Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan subjek uji coba. B. Sigma X dibagi sigma XI dikali 100%. Keterangan P presentase hasil keseluruhan evaluasi subjek uji coba. Sigma X jumlah keseluruhan jawaban subjek uji coba dalam keseluruhan aspek penilaian. Sigma XI jumlah keseluruhan skor maksimal subjek uji coba dalam keseluruhan aspek penilaian. Dan 100% adalah konstanta. Analisis presentase hasil evaluasi oleh subjek uji coba. Prosentase, keterangan, dan makna. 80% sampai 100% valid digunakan. Kemudian 60% sampai 79% cukup valid digunakan. Lalu 50% sampai 59% kurang valid diganti, dan yang terakhir 50% tidak valid diganti. Produk penelitian. Pada penelitian ini produk dalam penelitian berupa model-model latihan tolak peluru yang digunakan dengan bantuan teman dan sendiri. Adapun dalam penelitian ini, produk yang dihasilkan berupa 4 model latihan tolak peluru gaya menyamping yang masing-masing model latihan tolak peluru gaya menyamping akan divalidasi oleh para pakar atletik dan media. Tujuan dan bentuk latihan. Tujuan pengembangan latihan tolak peluru gaya menyamping dimaksud sebagai acuan referensi bagi pelatih atletik untuk terciptanya model-model latihan dan tolak peluru gaya menyamping. Bentuk latihan tolak peluru gaya menyamping dijabarkan dalam secara mendetail dari tahapan awalan hingga penyelesaian bentuk latihan tolak peluru gaya menyamping. Bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pengembangan model. Pengembangan model latihan tolak peluru gaya ortodok pada permainan nomor lempar cabang olahraga atletik
ditunjukkan agar menghasilkan model-model latihan tolak peluru gaya ortodok yang efektif dan lebih bervariatif. Data hasil analisis kebutuhan disajikan melalui beberapa cara, yaitu wawancara pelatih atletik dan penyebaran kuesioner untuk siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atletik. Data hasil validasi akan disajikan oleh 3 orang ahli, yaitu atletik, pembelajaran, dan bahasa yang dapat melalui kuesioner. Teknik yang digunakan untuk mengolah data hasil penilaian dari expert judgment yang terdiri dari dosen program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Universitas Lampung sebagai ahli atletik dan ahli pembelajaran, dan dosen dari Prodi Bahasa Indonesia sebagai ahli bahasa. Pengolahan data berdasarkan validasi ahli. Penelitian ini menggunakan instrumen yang berdasarkan dari validasi ahli dalam bidang atletik, pembelajaran, dan bahasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kelayakan model yang dikembangkan berdasarkan dari hasil konsultasi dengan beberapa ahli tersebut. Dimulai dari perencanaan model yang dikembangkan dan hasil dari uji coba kelompok kecil sampai dengan uji coba kelompok besar hingga produk hasil pengembangan dinyatakan layak untuk dipublikasikan dan disebarluaskan. Ahli atletik, berikut akan disajikan data hasil validasi ahli atletik terhadap rancangan model tolak peluru gaya menyamping atau ortodok bagi siswa SMP kelas 7 Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan penilaian dari hasil dari ahli atletik dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dan 11 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 55 dan skor minimal adalah 11. Yang akan di-convert ke skor nilai berikut adalah hasil dari penilaian ahli atletik. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Sigma 45 per 55 dikali 100%, maka hasilnya adalah 81,81%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli atletik adalah 81,81%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan, serta terdapat beberapa komentar serta saran dari ahli atletik untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. Ahli pembelajaran, berikut akan disajikan data hasil validasi ahli pembelajaran terhadap rancangan model latihan tolak peluru gaya menyamping atau ortodok bagi siswa SMP kelas 7 Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan penilaian dari ahli pembelajaran dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 8 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 40 dan skor minimal adalah 8 yang akan di-convert ke skor nilai. Berikut adalah hasil dari penilaian ahli pembelajaran. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 32 dibagi 40 dikali 100%, maka hasilnya adalah 80%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli pembelajaran adalah 80%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Serta saran dari ahli pembelajaran untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan. Ahli bahasa, berikut akan disajikan data validasi ahli bahasa
terdapat rancangan model latihan tolak peluru gaya ortodok atau gaya menyamping bagi siswa SMP kelas 7 Sungai Langka, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan penilaian dari ahli bahasa dengan mengisi instrumen kuesioner yang berupa pertanyaan dengan 8 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1. Skor maksimal dari keseluruhan pertanyaan adalah 40 dan skor minimal adalah 8 yang akan dikonvert ke skor nilai. Berikut adalah hasil dari penilaian ahli bahasa. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Sigma sama dengan 32 dibagi 35 dikali 100%, maka hasilnya adalah 91,42%. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian ahli bahasa adalah 91,42%, yang berarti valid dan layak untuk digunakan. Pembahasan 1, penyempurnaan produk. Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli atletik, pembelajaran dan media, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rata-rata ketiga ahli adalah sebesar 84,77%. Model latihan passing valid dan layak untuk digunakan. Berdasarkan dari kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan terhadap beberapa masukan yang akan peneliti paparkan yang akan dipaparkan guna terpercayanya penyempurnaan produk yang dihasilkan. Masukan yang akan disampaikan adalah sebagai berikut, yaitu sebagai buku ini dilengkapi dengan gambar bergerak atau video pada tiap tahapan latihan serta tampilan gambar. Pelaksanaan tolak peluru gaya ortodok dengan tangan kiri dan kanan, dengan menggunakan salah satu tangan saja. Kemudian karena tujuannya untuk pemula, hendaknya latihan ini dimulai dengan gerakan tanpa menggunakan peluru. Lalu model latihan tolak peluru gaya ortodok harus disesuaikan dengan tujuan latihan dan karakteristik siswanya. Pembahasan produk. Model latihan tolak peluru gaya ortodok ini dibuat oleh peneliti agar dapat menjadi referensi yang dapat membantu pelatih serta guru olahraga dalam memberikan bentuk variasi latihan tolak peluru gaya ortodok pada nomor lempar cabang olahraga atletik. Model ini disusun berdasarkan kebutuhan anak dalam mata pelajaran penjaskesrek dan hasil dari pengembangan model yang telah ada. Setelah produk ini dievaluasi mengenai beberapa kelemahan yang ada dan dilakukan pembenahan produk untuk hasil yang lebih baik, maka dapat disampaikan beberapa keunggulan dari produk ini, antara lain yaitu dapat meningkatkan kemampuan tolak peluru gaya ortodok karena latihan adalah sebagai awal dari kemajuan tim, sehingga latihan tolak peluru gaya ortodok lebih baik dan efektif. Kemudian ditulis dan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami serta gambar yang ditampilkan. Lalu sumbangan bagi ilmu pendidikan khususnya bidang atletik, khususnya tolak peluru gaya ortodok atau gaya menyamping. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh ahli atletik, pembelajaran dan media dengan kuesioner, didapat nilai dari ahli atletik adalah valid, ahli pembelajaran valid, dan ahli bahasa valid. Kesemuanya dinyatakan valid dan layak. Hasil perhitungan rata-rata dari ketiga ahli adalah sebesar valid, sehingga model latihan tolak peluru gaya ortodok dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam menunjang proses latihan tolak peluru gaya ortodok pada mata pelajaran penjaskesrek khususnya tingkat SMP. Produk yang dihasilkan adalah berupa buku panduan latihan tolak peluru gaya ortodok pada mata pelajaran penjaskes.
Produk yang dikembangkan berupa 5 variasi latihan tolak peluru gaya ortodok. Model latihan yang dikembangkan berdasarkan aspek fisik yang mempengaruhi kemampuan tolak peluru gaya ortodok seperti kekuatan, kelentukan, dan power yang dikemas dan disesuaikan dengan kreativitas siswa SMP, serta penjelasan yang mudah untuk dipahami. Implikasi berdasarkan kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh menunjukkan bahwa produk model latihan tolak peluru gaya ortodok ternyata secara keseluruhan layak dan efektif digunakan. Maka implikasi dari hasil temuan tersebut adalah model latihan tolak peluru gaya ortodok ini hendaknya dapat dipertimbangkan oleh pengajar atau pelatih sebagai panduan alternatif atau referensi bagi kegiatan latihan tolak peluru gaya ortodok karena efektif untuk meningkatkan hasil keterampilan tolak peluru gaya ortodok pada cabang olahraga atletik. Saran pemanfaatan produk pengembangan ini adalah model latihan tolak peluru gaya ortodok yang dapat digunakan sebagai alternatif variasi latihan tolak peluru gaya ortodok oleh pelatih atau pengajar, di mana dalam pemanfaatannya perlu mempertimbangkan situasi, kondisi, dan sarana prasarana yang ada. Saran diseminasi dalam penyebarluasan pengembangan ke sasaran yang lebih luas, peneliti memberikan saran antara lain sebelum disebarluaskan sebaiknya model latihan tolak peluru gaya ortodok ini disusun kembali menjadi lebih baik, antara lain tentang kemasan maupun isi dari materi model pembelajaran yang telah dikembangkan, agar model latihan tolak peluru gaya ortodok ini dapat digunakan oleh para pelatih dan guru. Sehingga nanti para pelatih dan guru dapat memahami dengan baik dan menjadikannya proses yang efektif dan efisien. Saran pengembangan lebih lanjut. Dalam pengembangan penelitian ini ke arah lebih lanjut, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut, yaitu untuk subjek peneliti sebaiknya dilakukan pada subjek yang lebih luas, baik itu dari jumlah subjek maupun jumlah SMP yang digunakan sebagai kelompok uji coba. Kemudian harapannya hasil pengembangan model latihan tolak peluru gaya ortodok ini dapat disebarluaskan ke seluruh guru-guru pendidikan jasmani di Indonesia dan pelatih atletik. Demikian saran-saran terhadap pemanfaatan, diseminasi maupun pengembangan terhadap model latihan tolak peluru gaya ortodok pada cabang olahraga atletik. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.